Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kalau yang kemarin seri keempat, sekarang seri ke-5. Tetap topiknya kita membedah tentang sosok Maria Magdalena. Ya, oke. Kemarin belum sempat menjelaskan ayat ini, maka sekarang aku akan menjelaskannya. Sorry. Duh, anjing batuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kopi balik. Alhamdulillah. Jadi begini, aku ulangi lagi, aku review. Tidak ada pun dasar Alkitabiah yang bisa diterima tanpa perdebatan untuk mengatakan bahwa Maria Magdalena pelacur. Terus masalahnya, loh, terus dari mana? Ayat mana mereka mengatakan itu pelacur? Itu hanya sebuah asumsi yang dibangun dari ayat-ayat ini. Yang ini nanti akan aku bicarakan khusus, ya. Oke. Intinya begini. Kita berbicara dari antropologis budaya dulu ya. Fenomena sosial, bahwa kita bicara secara umum. Memang ada hal-hal khusus, tapi kan kita harus masuk ke umum dulu. Secara umum, seseorang ibu atau seorang ibu atau seorang wanita, seorang ibu tidak pernah bercita-cita melahirkan seorang anak pelacur. Tidak pernah. Segeblek-gebleknya ibu, segila-gilanya ibu, tidak pernah. Begitu juga perempuan, selama dia normal, ya, dia tidak pernah bercita-cita menjadi pelacur. Tidak pernah. Jadi aku jadi ingat lagunya siapa ya, Titiek Puspa itu yang kupu-kupu malam. Yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu yang dia tahu Tuhan menyayangi umatnya. Oke, kalian nggak tahu lagu itu, kalian cari kalau mau tahu, ya. Kupu-kupu malam dari Titiek Puspa. Begini, dari fenomena sosial yang kita tahu, seseorang menjadi pelacur itu alasan paling banyak dan paling jamak itu karena faktor ekonomi. Artinya apa? Kemiskinan. Tuh, ya. Ini dulu kata kuncinya di sini. Bahwa seseorang menjadi pelacur itu trigger. Tahu trigger ya? Yang menjadikan trigger ya, itu karena faktor ekonomi, yaitu karena kemiskinan. Nah, sekarang kita baca dulu ayat ini. Di kota itu, ya, Lukas 7:37. Di kota itu ada seorang perempuan. Dia tidak sebut nama loh ya. Ini aku nggak nambahin, nggak ngurangi. Dia nggak sebut nama. Tanyakan sama LAI, kenapa nggak sebut nama? Tuh loh. Dia hanya sebut, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Bukan pelacur loh ya, berdosa. Pelacur itu berdosa, tapi berdosa kan tidak hanya melacur. Jadi ini masih dalam tarapan-tarapan yang namanya, kita harus paham mana definite, mana undefinite, mana tentu, mana tak tentu, itu harus tahu. Ini masih general dia, masih umum. Dosa dia bilang, bukan melacur, ya. Dan dia bilang juga perempuan, bukan Maria Magdalena. Ya. Oke, berikutnya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya.
Nih ya, disebut apa? Perempuan berdosa. Namanya siapa? Nggak tahu. Karena ditulis cuman perempuan. Apa dia pelacur? Juga nggak tahu. Karena ditulis berdosa. Tuh. Oke. Sekarang di Lukas 7:39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya. Ini juga kadang-kadang kita kalau ditanya gimana juga jawabnya ya. Lihat ini. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya. Artinya kan di dalam hatinya orang Farisi. Kok Lukas bisa tahu hatinya orang Farisi itu? Gimana nih menjelaskannya ini? Kan ini bukan Lukas ini. Lukas kan hanya menulis kan, ya. Sementara jelas ini, bukan kecuali orang Farisi ngomong, Lukas mendengar lalu omongan orang Farisi ditulis gitu loh, ya. Ini begini nih. Nah, inilah namanya singular ya. Ada hal-hal lain yang kita dapatkan yang nanti kita bisa cari jawabnya. Sementara aku ajukan dulu pertanyaannya sebagai sebuah diskusi kecil nanti kalau perlu ya. Ketika seorang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Kalimat ini kalau kamu lihat di Injilmu itu dalam tanda kutip ya. Yang dalam tanda kutip itu kan ada di dalam hatinya orang Farisi kalau menurut kalimat ini. Ya. Ia berkata dalam hatinya ya. Kok Lukas bisa tahu orang masuk di dalam hatinya? Gimana itu? Gak tahu lah. Kamu ngerti nggak yang aku maksud? Aku juga nggak tahu lah. Yang penting aku udah sampaikan. Kau belajar lah supaya ngerti. Ya. Terjadi apa ya? Confuse ketika memahami ayat ini karena di dalam hati gitu. Oke, kita fokus ke intinya. Sebentar. Intinya ya, di sini dia disebut perempuan. Tidak disebutkan nama. Ya. Disebut perempuan. Tidak disebutkan nama. Oke. Ini nanti aku bahas khusus ini ya. Khusus yang ini aku nggak bawa dulu. Ini aku bahas khusus saja. Nanti tak bahas di seri ke-6. Ya. Sekarang taruhlah kita ikuti. Jadi diskusi itu jangan selalu harga mati. Kita sekali-sekali memberi angin kepada lawan diskusi kita, teman diskusi kita. Sebetulnya kalau lawan diskusi kita itu teman diskusi kita juga, gitu ya. Kita ikuti. Taruhlah dari kedua ayat ini, ya, kita terima sebagai argumentasi untuk mengatakan bahwa Maria Magdalena itu pelacur, gitu. Ya, kita terima. Oke lah, kita tidak permasalahkan. Padahal ya bermasalah seperti aku ungkapkan tadi. Ya. Tapi oke lah supaya nggak buntu. Kita terima. Lukas 7:37, Lukas 7:39 sebagai argumentasi untuk mengatakan seorang Maria Magdalena pelacur. Oke. Aku tadi sudah jelaskan sama kalian. Ya. Maria Magdalena ini anaknya orang kaya di daerah Magdala. Tahu kau? Dan dalam sebuah film dokumenter itu sangat jelas sekali disampaikan. Tapi kan kamu bisa aja ngomong yang nggak setuju. Alah, film kan tergantung siapa sutradaranya. Oke. Aku hanya ingin memberikan sebuah informasi. Tetapi kan kita tidak bisa saja menutup mata bahwa film itu juga dibangun atas penggalian fakta-fakta yang ada, gitu. Tapi kalau itu ditolak, oke lah, nggak masalah, gitu. Ya memang benar juga sih, film kan tergantung bagaimana sutradaranya. Tetapi aku akan menyampaikan ada film siapa produsernya itu Eva atau apa gitu ya, memfilmkan Maria Magdalena. Dia anak orang kaya dari daerah Magdala, jadi bukan orang kere, bukan orang melarat, gitu loh. Paham? Terus kamu bilang, enggak pak. Itu kan permainan opini saja. Ada enggak bukti Alkitabiah bahwa Maria Magdalena itu kaya? Gitu.
Nah, kalau kamu minta buktinya, ya, aku akan bawa kamu ke Lukas 4:8. Nih ya. Tadi Lukas 7:37, Lukas 7:39. Sekarang aku bawa kamu wisata ayat ke Lukas 8:1-3 ini. Ya. Aku pertanggungan jawab loh ya secara akademis ya. Ini surat-suratnya ya. Ini dalil Alkitabian. Jadi jangan, aku heran kok masih ada yang berkomentar katanya asumsi lah segala macem lah gitu. Kan ini ada Alkitabiannya. Bukan hanya sekedar cerita gitu. Oke. Ya. Kalau ada Injilmu kamu buka. Nih. Ya. Lukas 8:1-3. Ya, ini nggak terlalu panjang, 3 ayat. Perikopnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ya. Ini nanti satu saat akan aku bedah khusus. Karena ini nanti ada titik temu singgungan cerita dengan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad di backup oleh Ibunda Khadijah. Ya, itu nantilah kita bahas secara khusus. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lama sesudah itu, ya, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ingat, ini juga menjadi pertanyaan kita bersama. Singular lagi, ya. Artinya kita sebetulnya fokusnya ini, subnya ini, tapi kita ada ilmu lain lagi yang perlu kita diskusikan. Ya, lihat pernyataannya begini. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan. Nah, ini yang harus kamu dengar. Kupingmu pasang. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa? Injil Kerajaan Allah. Artinya bukan Injil Markus, bukan Injil Lukas, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes. Injil yang mana? Dan sebuah pertanyaan lagi, ketika peristiwa ini terjadi dalam ruang dan waktu yang dulu, Injil itu kan belum seperti yang diterima sekarang ini. Ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes, yang sekarang tidak punya saingan setelah semua Injil-Injil yang ada yang hampir ratusan jumlahnya itu dibabat habis menjadi apokrifa. Kan? Aku ulangi lagi supaya kalian paham. Apokrifa terkait dengan topik kita, taruhlah Injil Filipus itu apokrifa, taruhlah Injil Maria itu apokrifa, tapi apakah semua yang tertulis dalam Injil Filipus dan Injil Maria itu harus ditolak semua? Apakah tidak mungkin ketika di breakdown ada ayat-ayat tertentu itu yang senada dengan Injil kanonik? Ataupun walaupun tidak senada, tetapi itu merupakan sebuah kebenaran. Aku hanya menawarkan aja nih ya, menawarkan sama teman-teman Kristen gitu loh. Kalau kalian mau bersifat ya sedikit open mind lah. Makanya di situ kami orang Islam tidak menerima semua, tidak menolak semua apa yang ada di sini. Ada uji kesahian. Lah, aku menawarkan ya, bagaimana kalau kalian mengadakan uji kesahian terhadap Injil-Injil yang kalian anggap apokrifa? Jangan dibabat habis. Pokoknya kalau apokrifa semuanya tertolak. Gitu. Ya. Ya, terserah kalian lah. Sendaknya pemikiran itu sudah aku sampaikan ya. Oke, jadi Injil yang dibawa kemana-mana untuk Yesus mengajar itu Injil Kerajaan Allah, bukan Injil Matius, bukan Injil Markus, bukan Injil Lukas, bukan Injil Yohanes. Oke, agree? Aku lanjut. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia.
Karena kan belum, Yudas kan masih di sini, ya. Belum disalib. Penyaliban ini belum terjadi kan? Yudas belum berkhianat. Dan juga beberapa orang perempuan, ingat. Dan juga beberapa orang perempuan, ingat ya, yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Tekstual loh, aku nggak nambah-nambahin loh ya, ini tekstual. Maria Magdalena, cek di Injilmu ya, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat ya. Kemudian Yohana istri Kusa ya, bendahara Herodes, kemudian Susana dan banyak perempuan lain. Bareng-bareng 12 murid itu. Cuman kan mau disingkirkan ini perempuan-perempuan ini perannya, ya. Berikutnya, perempuan ini melayani rombongan itu. Rombongan siapa? Yesus. Ngerti? Ketika mau berdakwah nih, mau berkeliling, mau menyampaikan firman Allah ini, ya. Aku ulangi. Perempuan ini melayani rombongan itu, yaitu Yesus dan para sahabatnya itu, dengan kekayaan mereka. Berarti Maria Magdalena kaya atau miskin? Ngerti kamu? Maria Magdalena kaya atau miskin? Ada nggak orang kaya jadi pelacur? Kalau nggak bisa menjawab ini ya terlalulah kalian. Ada nggak? Ada nggak? Ya kalau memang ada ya mungkin ada ya. Tapi kan prosesnya lain dan itu kasuistis. Mungkin itu memang ular beludak, memang anjing babi itu. Sudah kaya menjadi pelacur. Tuh. Tapi aku bilang tadi, fenomena antropologi budaya secara umum bahwa seseorang itu melacur karena terpaksa. Biasanya tekanan ekonomi. Sehingga dia menjual harga dirinya itu loh, dia jual. Sudah nggak ada lagi harganya dia. Sudah dijual habis. Itu loh. Seperti aku bilang jelaskan yang kemarin. Keperawanan itu di toko tidak ada. Walaupun kau punya uang 1 miliar nggak bisa kau beli. Itu harus kamu jaga. Karena itu hak suamimu. Bukan haknya anjing atau babi. Ngerti kau? Suamimu nanti yang menemani engkau membesarkan anak-anakmu sampai menutup mata. Itu hak terhormat untuk suamimu. Ngerti? Nah, sekarang kembali ke Maria Magdalena. Ini anak orang kaya. Dia membiayai dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Isa, atau kalian bilang Yesus Kristus. Alkitab bilang begitu di ayat ini. Ini orang kaya. Lalu diopinikan pelacur. Dan kalian percaya ada orang kaya jadi pelacur? Percaya? Dibuka, analisanya dibuka, ya. Aku bukan dalam rangka membela Maria Magdalena, tapi aku akan menyuguhkan fakta Alkitabiah di depan Anda bahwa Maria Magdalena itu bukan pelacur. Sekian, sampai ketemu di seri yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.